Lanjut. Ya. Suara saya masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak kompak ngono apa? Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di malam hari ini termasuk ini adalah kita mencetak sejarah, kita berkumpul bersama di Zoom meeting untuk melaksanakan kegiatan bedah Iqra Braille yang dilaksanakan oleh Sekolah Braille Indonesia. Kenapa saya bilang Indonesia? Walaupun kita masih lingkupnya Jawa Timur, karena insya Allah nanti juga akan berkembang di seluruh Indonesia. Selamat serta salam, semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada para Dewan Guru atau Dewan Asatif yang malam hari ini berkumpul dari beberapa kota. Mungkin absen dari Surabaya, siapa saja sebutkan nama yang hadir. Mokhtar hadir. Ade hadir. Prian hadir. Mahasiswa hadir. Oke. Kemudian dari Sidoarjo, yang dari Sidoarjo tentunya Pak Heri sudah hadir. Ada lagi dari Sidoarjo selain Pak Heri Cahyono? Belum ada. Dari Banyuwangi Mas Wahyu ya? Hadir. Oke, Mas Wahyu sama siapa? Mas Wahyu aja ya dari Banyuwangi. Ada lainnya? Sementara masih saya sendiri. Oke, alhamdulillah. Dari Mojokerto kayak tadi Bu Nurul ya. Ada juga. Bisa buka mic Bu Nurul? Bisa menyapa? Ya, yuk digabung lagi. Ya, oke. Mungkin Bu Nurul masih ini ya. Oke. Jadi mungkin yang baru hadir seperti Mas Wahyu, kegiatan ini sudah 2 kali ini bahwa kita dalam artian itu menyamakan persepsi, walaupun nantinya itu pasti tentu setiap guru memang dituntut untuk memberikan metode kepada memakai metode agar bisa difahami oleh para murid ataupun para santri. Karena mengingat berbagai macam karakter, usia maupun kronologis dari tunanetra itu sendiri yang belajar di Sekolah Quran Braille. Tentunya kalau di Banyuwangi banyak yang dari SLB, begitu juga di Mojokerto. Yang tantangan itu memang paling banyak itu Surabaya dan Sidoarjo. Malang, ya Malang ada yang hadir Malang. Malang ada yang hadir. Gimana Kak Ria? Malang ada yang hadir Kak Ria? Oke, Dewa bergabung kembali. Ya, okay. belum datang Bapak. Tadi saya ngechat belum dibalas sama Mas Fajar. Oke, nggak apa-apa. Ya kita nggak butuh waktu lama. Kalau katanya lagu cukup 1 jam saja. Yang terpenting isi komah daripada kita tak lama-lama mulai lagi. Kita nggak mau, karena kita juga mengingat semuanya pasti ada aktivitas. Guru-guru yang masih sekolah besok juga harus sekolah. Mungkin juga banyak aktivitas lainnya yang harus diperhatikan. Kalau kita kemarin membahas tentang yaitu huruf pokok hijaiyah, ya huruf pokok hijaiyah dengan berbagai macam cara yang sudah dikenalkan kepada segenap santri. Kemudian saya tekan kembali lagi untuk hamzah. Itu memang kalau di tunanetra berbagai macam hamzah. Saya tekankan kepada segenap para guru, tolong itu juga benar-benar diingatkan terus para santrinya, jangan sampai mereka bisa membaca tetapi mengenal hamzah, ditanya itu hamzah apa,
mereka tidak paham. Itu yang sangat banyak terjadi. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu ya kalau di orang awas menjadi satu. Seperti itu. Jadi terima kasih Pak Heri, Kak Arya sudah dijadikan hostnya. Mudah-mudahan dengan hal itu nantinya kita itu benar-benar menjadikan murid itu paham, tidak hanya sekedar bisa membaca, tapi bisa betul-betul paham apa yang mereka baca. Itu ya. Kemudian kemarin kan kita pembahasan sampai halaman berapa Bri kemarin Bri? Terakhir Bri, penutupan Bri. Brian melok gak wingi Bri? Saya ada Pak. Yang hari ya. Kamis itu ya. Huruf ya sampai Hamzah ya. Hamzah. Ya Pak. Oke. Berarti sekarang kita masuk di tanda harokat. Baca. Ya. Tanda harokat. Mungkin cara menjelaskannya kalau saya yaitu dengan tanda harokat pendek. Walaupun di sini tidak dijelaskan pendek, tak hanya tanda fathah. Setelah huruf hijaiyah menunjukkan bacaan, menunjukkan bunyi A, ya kan? Seperti itu ya. Tapi kalau saya biasanya itu saya paparkan kepada mereka. Ini pengalaman saya. Nanti kita tukar pengalaman. Yang jelas teman-teman ya sebenarnya di sini ada pakarnya ini, ada Mas Wahyu ini. Nanti diharapkan Mas Wahyu nanti bisa memberikan ilmunya kepada kita. Kenapa saya bilang pakarnya Mas Wahyu? Karena selain Mbak Sofi, waktu saya mau buka SKB di Banyuwangi, waktu itu dipesan cari namanya Wahyu. Lah waktu itu yang saya tahu Wahyu itu ya Pak Wahyu driver itu. Ini serius ini. Ya serius setengah guyonnya. Itu ternyata alhamdulillah Mas Wahyu pun juga sudah direkrut oleh Mas Imam untuk mengajar di sana. Jadi kalau saya gitu, jadi saya terangkan yaitu harokat pendek ada 3, fathah, kasroh, dan doma. Kalau bagi anak-anak yang sudah SLB, fathah di tanda koma, kasroh seperti huruf menunjukkan bacaan bunyi A, iya kan ya? Bunyi A, padahal semuanya tidak akan berakibat jadi A. Kho akan tetap menjadi, kemudian short, off, itu tetap. Jadi itu bisa nanti para santri itu disuruh meringkas huruf-huruf yang walaupun ada tanda fathahnya tidak berubah bunyi. Itu sih kalau saya seperti itu. Karena di sini kalau kita berpatokan pada tulisan ini adalah fathah setelah huruf hijaiyah. Ada tanda penuh, kemudian tanda koma. Setelah huruf hijaiyah menunjukkan bunyi A. Nah ini kita jangan berpatokan ini. Kita juga bisa menjelaskan kepada santri bahwa tidak selamanya itu berbunyi A, walaupun buku ini menunjukkan bacaan A. Tapi jangan sampai menyalahkan buku ya. Inilah kita diuji para guru atau para dewan asatif untuk agar mereka juga dapat membaca dengan benar. Ra, mormo disalahkan yoga. Bener ro, tapi tidak pernah kita menjelaskan bahwa kalau ro itu ketemu fathah tetap tidak berubah posisi tapi menjadi ro. Nah, contoh seperti itu. Sedangkan di kasro dan di doma pastinya semua akan mengikuti i-u. Itu sih kalau saya membahas tentang tanda harokat pendek. Saya kasih nama harokat pendek kalau saya menjelaskan agar ditulis oleh mereka, yaitu ringkasannya apa? Harokat pendek yaitu fathah, kasroh, dan doma. Seperti tanda koma pada fathah, huruf E pada kasroh, huruf U pada doma. Dan tidak semuanya berbunyi A, ada beberapa huruf yang
tetap tidak berupa posisi, yaitu kho, ro, kemudian sho, dot, to, wo, ghoin, dan kof. Itu kalau yang saya lakukan. Monggo dari yang lainnya bisa kita sharing-sharing hal ini. Dan kalau pastinya mereka kalau bertanya, itu tadi, kalau kita tidak menjelaskan sebelumnya ada beberapa yang tidak berupa posisi, pasti mereka akan membaca ra. Kalau mereka tidak ini, dan kok tetap ha, dan goin jadi ga. Itu dari saya, mungkin dari yang lain. Oke, mungkin tak serahkan ke Kak Arya selaku hostnya, bisa dipandu. Itu kata pengantar dari saya. Mari kita mulai diskusi. Hai Kak Arya. Ya, sharing santai aja, nggak usah nunggu host. Mungkin yang lainnya. Halo, halo. Siapa mungkin Mas? Oke. Suara saya dengar ya? Sebutkan nama dari SKB mana biar kita ya ini. Saya dari Surabaya. Ya, Mukhtar. Oke, ya Pak Mukhtar. Ya. Kalau saya cara menjelaskannya yaitu saya bilang ini adalah harokat fathah, yaitu untuk menetapkan bunyi huruf aslinya. Misalnya vokalnya O, ya harus dibaca sesuai dengan huruf aslinya. Misalnya dikasih seperti so, dikasih harokat fathah, bunyinya so. Saya seperti itu cara menjelaskan kepada si santri. Biasanya huruf aslinya itu bunyinya A, ya tetap A. Kalau vokalnya O, ya tetap O. Saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mukhtar. Bagus, jadi vokal. Ya, vokal O ya. Dari vokalnya ya. Ya. Ya, vokalnya. Dari vokalnya. Oke, matur nuwun Pak Mukhtar dari SKB Surabaya. Mungkin yang lain? Yang lain. Yudi. Ya Pak. Yudi ya, Surabaya. Pak. Ya. Bagaimana Mas Yudi? Ya sama seperti Pak Mukhtar seperti itu sih. Tapi terkadang kadang murid-murid ini juga apa ya, kalau misalnya huruf misalnya ho atau penekanan yang misalnya harus ngorok ya, gitu terkadang bisa tapi akhirnya ya gitu, akhirnya pada kenyataannya harus memaksa dan ya bisa tapi akhirnya drop lagi gitu. Biasanya gitu. Ya. Makanya tadi juga saya sampaikan dibikin yaitu huruf-huruf yang tidak berubah pos, yang tidak dibaca A. Berikutnya yaitu dot, to, lo, goin, kemudian kof. Tujuannya itu tadi, tujuannya kalau mereka dibikinkan rangkuman atau ya kita para guru, misalkan kita mengingat ya kadang murid itu anak sing nulis lemot ya wis kita menuliskan untuk mereka untuk dibawa pulang. Terkadang karena para santri itu ya lucu gitu loh ya. Sudah kita jelaskan, ayo tanda-tanda harokat pendek apa? Padahal mereka membacanya bisa. Itu terkadang kalau tidak sering kita ingatkan, tidak sering di akhir pembelajaran tidak kita ingatkan ada sesi tanya jawab, biasanya lupa. Membaca bisa. Membaca mereka bisa. Baca itu bisa. Tetapi nah itu sedangkan ditanya, wah bingung kan gitu.
Misalkan khaironil wasyiyah. Ayo kok dibaca khaironil, apa iku padahal tulisannya khairon al gitu. Ngono wis bingung. Itu kalau di orang awas itu bacaan gharib. Nah, ini ilmu ini kita itu sama-sama itu kalau kita terlalu jauh lah membahas itu suatu contoh kan gitu sih. Sing pendek-pendek aneh misalkan bata taba. Ayo kalau itu dibaca bata, bak ketemu apa? Bingung. Padahal itu bak ketemu alif atau bi. Tani kalau jelas yaitu tanda fathah. Itu harus kita sering merangkumkan. Mungkin sekarang kita sering merangkumkan kepada santri tanda-tanda harokat pendek. Tuh. Ya, oke. Silakan. Siapa ini? Radit ya? Siapa itu tadi? Monggo silahkan memperkenalkan diri yang baru. Iya itu tadi. Inisialnya R itu, Pak. Radit. Ya aku R itu kalau Radit ya. Oke, jadi itu ya bisa dengan rangkuman. Mungkin dari Mas Wahyu dari Banyuwangi, monggo kita sharing-sharing di sini. Nggak ada yang paling pinter kok, kita sama. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Wahyu. Ya, Pak Budi dan teman-teman saya sekalian. Terima kasih. Saya sangat bahagia dan bangga bisa bertemu sama asatidz-asatidz ya. Nah, tapi sebenarnya di sini buat teman-teman saya, Pak Imam sama Pak Atim itu yang sebenarnya bidangnya di Iqra, itu beliau nggak datang malam ini. Jadi karena saya belum nggak megang Iqra, tapi saya insya Allah juga punya yang sekiranya bisa nanti dibuat istilahnya itu ya dibuat istilahnya Pak ya dibuat percobaan lah. Jadi ada juga kan yang di Banyuwangi ini murid itu dia netra tapi dia juga punya ketunan yang lain, misalnya tunanetra plus ada graita kayak gitu. Itu ketika menyampaikan Iqra ataupun memberikan pelajaran kepada dia itu kan terkadang butuh khusus gitu. Jadi sebenarnya gini, ketika memperkenalkan yang namanya harokat atau tanda baca, ketika dia disampaikan kalau A, I, U itu satu harokat atau dua harokat, dia akan sulit. Kalau saya jadi maksudnya sulit itu tetap dibaca panjang gitu. Jadi kayak dibaca alif. Jadi kalau saya menjelaskan, saya kasih sama teman-teman gini, coba pakai gini. Ketika kamu tahu harokat ya, kalau kamu dipukul kaget, itu kan bilang gitu ya. Nah, ketika kamu bilang bentar itu harokat. Nah gitu. Jadi cepat gitu. Kalau kamu terkejut dan bilang, itu segitu saja yang namanya harokat dan cuman satu gitu. Jadi kalau misalnya kamu sampai panjang, berarti kagetnya kamu panjang dan terus-terusan 2 kali. Ini mungkin kalau untuk teman-teman yang ada kekhususan, jadi mungkin bisa jadi saya seperti itu. Nah terus, jadi kalau misalnya kamu menyampaikan, kalau kamu membaca ya ada tanda seperti ini, maksudnya tanda seperti ini itu ya koma. Kalau koma itu berarti kaget kalau kamu bilang A. Nah kalau titik 2 dan 4 I itu kalau kamu terkejut kamu bilang I, cepat. Kalau kamu meraba kemudian menemukan titik 136 dan itu U, itu berarti harokat U, berarti kamu kaget bilang U. Nah gitu. Nah ketika latihan dia pun bisa, tapi terkadang kalau misalnya dilepas
nggak sambil dipukul tangannya atau dipukul kakinya, itu dia akan kepanjangan tetap. Jadi harus sambil dipukul. Tetap. Ini ba sama titik 2. Ini berarti harokat fathah. Berarti kamu bacanya terkaget ba. Itu Ustaz. Ya, terima kasih, itu mungkin dari saya. Subhanallah, ilmu ini Mas Wahyu ya. Jadi memang kita memberikan pembelajaran kepada teman-teman atau anak-anak khusus itu kita bilang luar biasa, karena disesuai undang-undang pun mereka juga punya hak yang sama dalam hal pendidikan. Memang saya sangat setuju seperti itu. Dan bagi anak-anak yang khusus, mungkin ya kita jelaskan, misalkan sampai di isbaiyah, tapi jangan sampai ditanya ini huruf apa, misalkan ini misalkan bihi, bihi, jangan sampai itu ini apa, tanda harokat apa, dia akan bingung. Karena saya juga punya murid Sarah, contohnya ya Pak Mohtar nggih, yang pernah ngajar, kayak yang pernah ngajar Zahra itu atas nama Zahra, dia itu kalau ditanya harokat nggak mungkin karena anaknya itu ganda, Mas Wahyu, MPDI apa itu yang namanya. Tapi itu dulu ngapunten di SLB-nya itu sempat guru ya, beberapa orang menyatakan anak ini nggak mungkin bisa membaca dan menulis. Tapi qadar Allah itu lain ya, takdir Allah itu berbicara menyatakan lain. Dia setelah mau ngaji dengan saya sebelum corona itu ya, belum ada Covid, itu juga anak tersebut sudah belajar, saya ajari membaca, menulis, sampai sekarang pun itu juga di pembahasan itu malah anaknya itu sudah masuk di halaman 10, yaitu tentang alif lam, kalau di sini diikra alif lam tasyid atau alif lam samsiyah. Bahkan sudah di latihan itu malah sudah mulai kita perkenalkan di halaman berikut-berikutnya. Walaupun nggak mungkin lah anak ini kita tahu ini harokat panjang atau pendek, tapi membacanya kalau sudah anak itu sudah pas membaca, ya mau apa lagi? Karena kan setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Tadi itu kan kita anggap aja untuk standarisasinya seperti itu, tetapi memang di luar kenyataannya kan lain bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, itu. Terima kasih sharingnya Mas Wahyu. Mas Wahyu, kalau Iqra mungkin di Banyuwangi kota belum dapat, nanti tanya Mas Imam, coba kita kondisikan ya. Walaupun Mas Wahyu untuk fokus inilah bukan meremehkan Mas Wahyu, biar pas misalkan adik Iqra butuh bantuan atau pas kita sharing-sharing gini bisa nanti kita juga bisa menimba ilmu dari Mas Wahyu juga. Terima kasih. Kebetulan kemarin gini, Pak Budi, saya ada informasi dari dari teman-teman Mahfudzin kalau hari ini ada ada sumbangan Iqra, kira-kira ada 30 atau enggak 25. Jadi teman-teman saya suruh ngajukan. Oke. Mantap. Terima kasih Mas Wahyu untuk ini. Mohon kerjasamanya Mas Wahyu ya di sana, karena saya di sini, kamu di sana, sangat berjauhan nih. Kalau aku nggak pilih kasih, kalau mungkin di Mojokerto iso tak sambangi kini Banyuwangi, tapi insya Allah lah nanti saya juga akan ke sana ya, di sana juga kampung halaman saya kan gitu juga. Tapi ini masih cari waktu yang tepat. Saya minta Mas Wahyu bisa membantu memaksimalkan. Ya. Amin. Karena kita nanti ini ada semua guru-guru kita IoT nanti. Jangan cuma tanggalnya dari karya ya, nanti akan menginfokan tepatnya kapan gitu. Jadi ini kan anggap aja kita persiapan TOT. Kita bulan Januari Pak ya? Gitu. Siap. Insya Allah akhir Januari. Siap. Gitu. Mungkin ada tambahan tentang tanda-tanda fathah. Tanda ini harokat pendek. Maaf, harokat pendek.
Oh iya. Mungkin dari. Oh iya, Budi. Kalau ya, misalnya yang andaikan ini, misalnya dari teman-teman tadi yang mempunyai kebutuhan khusus lain netra, maksudnya ada yang kayak tadi saya netra sama grade. Kalau misalnya tanya, ya kenapa kayak yang udah dijelaskan tadi sih, kenapa kok ada yang ro, ho, terus go, kok nggak dibaca sama ra, ka, tapi kira-kira yang efektif itu menjelaskannya gimana? Yang efektif kan untuk anak-anak itu ya, untuk anak yang berkebutuhan khusus ya. Iya, kalau misalnya dijelaskan secara ini kan terkadang Iya, benar. Tapi kan kalau saya langsung terkasih contoh. Kalau ini ro, jangan nggak ra lo ya. Ya ono sing takon, Mas. Lo kok nggak ra? Kan fatkara. Enggak, membacanya harusnya ro. Biasanya kalau anak-anak seperti itu malah juga, malah nggak banyak tanya. Biasanya sing banyak tanya ini malah yang ini. Anak-anak itu kan tinggal nyontoh biasanya Mas Bayu. Ya, yang saya temui loh selama ini, tapi kan berbeda. Karakter anak itu ya berbeda juga. Gitu. Ayo yang lainnya, yang muda-muda itu Dewa, Brian, Ade. Mungkin ada pengalaman apa? Itu TOT di Surabaya ini ya, salah ya? Nanti di insya Allah kalau tidak ada perubahan di Pujon, Batu. Oh, balik ning Malang aku. Ini sama Surabaya bulan Desember tanggal 16. Oh, sama tanggal 16 di Surabaya. Iya, saya peparda, akan insya-Allah. Oh, ini apa? Acara ini olahraga ya? Iya, saya atlet. Alhamdulillah. Kalau gitu kita ini aja ya, kita sekarang jam berapa ya? Mungkin ada info, saya bisa diinfokan? Jam 19.57 Bapak. Oke. Gitu, ada tambahan enggak ini tentang tanda harokat pendek? Cara mengajarkan seperti saya tadi, Mas Wahyu, Pak Mohtar, mungkin Mas Yudi paham? Mas Dewa, Mas Brian, paham, Mas paham ya. Jadi nggak sekedar muridnya dilempeng diwokon moco, tapi juga diberi penjelasan ya. Siap. Sebenarnya ini gandengannya ya. Berikutnya itu adalah kalau di sini kan alif mat kan gitu ya. Berikutnya itu halaman kita ini lanjutkan halaman yaitu halaman 12. Insyaallah ya. 13 ya. Nah, sekarang ini 14 itu yaitu kalau 14 itu hamzah ya, huruf hamzah. Yaitu huruf-huruf hamzah dibaca mengikuti harokat yang mengikutinya. Ya kan ya? Di situ jelaskan seperti itu. Kadang kan ditanya hamzah berarti seperti apa ya? Itu tadi sama. Jadi A semua. Jangan sampai hamzah dibaca A. Nah, biasanya waktu hamzah alaliyah dibaca ya biasanya. Ini harus diinikan. Nah, di sini kesempatan para guru untuk membikinkan catatan macam-macam hamzah. Walaupun sudah di halaman 2 bisa dibuka, mungkin diberi catatan. Walaupun hamzah mat belum dibahas, kalau saya ya, juga saya cantumkan di sini juga. Nanti akan ketemu hamzah mat. Nah, tapi kita tuliskan macam-macam hamzah. Ada alal alif, ada alal wawu, ada alaliyah, ada mufroda, dan hamzah mat. Biasanya saya tuliskan jadi satu. Walaupun hamzah mat itu materinya masih jauh, sekedar untuk pemberitahuan. Seperti itu sih kalau saya. Mungkin ada tambahan yang lain? Ya, Pak Budi dan teman-teman.
Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali. Ya, waalaikumsalam. Santai Mas Wahyu. Oh. Jadi untuk Hamzah ini, karena Hamzah ini kalau kita tahu kan ada banyak sekali, mulai Hamzah mufradat, terus bener ya, dan lain. Nah itu ya itu. Ini kalau kita gimana ya, kalau menjelaskan kepada teman-teman pun saya kan belum punya gambaran. Jadi tapi ini berarti pada intinya Hamzah itu sebenarnya vokal yang direm mendadak. Jadi kalau mungkin kalau ada ini ya, jadi suara yang direm mendadak atau ketika awal itu gas tiba-tiba. Misalnya di A atau pas ba, nah, misalnya yuk, nah, yuk itu kan ada apa namanya, ada hamzah di situ. Nah itu kita nyampaikan kalau misalnya kesulitan, ini kalau ada tanda ini huruf apa, ini huruf apa, kita sampaikan aja. Kalau misalnya nggak paham, itu mungkin tanda vokal yang dibaca rem secara mendadak, direm lah secara mendadak. Atau itu kalau misalnya di awal misalnya aminu atau misalnya di tuh, nah itu tiba-tiba ngegas aja sih, gitu. Oke. Ya gitu Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Nah terus ini mungkin ini juga informasi kalau teman-teman yang teman-teman udah tahu, mungkin ya alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, sekitar informasi bahwa hasil lajnah itu dari teman-teman di kementerian, teman-teman netra, insya Allah itu besok di Al-Quran penerbitan yang baru yang 2023 seterusnya itu katanya Hamzah akan lebih diringkas lagi, jadi biar nggak kebanyakan Hamzah. Soalnya kan lajnah kemarin itu menghasilkan banyak keputusan, salah satunya yang mat jaiz, yang di ya ayyuha, pokoknya yang kata-kata ya itu akan digandeng selanjutnya. Yang mat jaiz itu ya. Ya inilah kadang-kadang kan ini kita kadang-kadang kebingungan juga kan gitu ya, Mas Wahyu ya. Tapi bukan ini mata kebingungan, tetapi ya sudahlah, kita mengikuti apa yang ada. Cuman ini di Iqra ini seperti itu, karena di halaman 14 dijelaskan seperti itu. Kita kan memakainya buku panduan ini kan gitu, Mas Wahyu ya. Jadi kita runtut dari perhalaman, cara menyampaikan kepada santri biar mereka juga tahu. Di sini sudah ada juga gitu. Jadi di halaman 14 itu ada hamzah al-alif, jadi situ a, i, u dan sebagainya sampai ke bawah, sampai di sini ada syifa'u. Nah, contoh seperti itu. Ada juga seperti itu. Kalau hamzah al-alif berarti di sini asyifa, amida, sa'ala, contoh dan lain sebagainya. Di sini ada juga. Dan bedakan tentang muni'a. Nah ini memang kadang-kadang mereka itu malah karena merabanya kurang pas jadi munika. Padahal di sini tulisannya muni'a. Mim, doma, nun, kasro, hamzah al alif, kemudian fathah. Nah itu kadang jadi kaf. Kira-kira dari guru-guru yang lain pernah ngalamin nggak seperti ini? Iya pernah Pak Budi. Ya. Terus ini Pak Budi, pada huruf hamzah ini kadang-kadang mereka nggak tahu kalau disukunkan itu bunyinya seperti apa, kan karena di Iqra-nya kan nggak ada penjelasannya tentang hamzah yang disukunkan. Ini kalau saya kasih contoh, jika hamzah itu disukunkan itu adalah suara yang ditahan di dada, seperti yuk, seperti itu. Kalau saya ngasih penjelasan kepada santri-santri, karena yang ada kan hanya a i u ya. Iya. Sementara yang disukunkan nggak ada. Di sini ya sufa'u, iya. Tarta. Iya, nggak ada di sini. Nggak ada. Asyifa, amida, sa'ala, muni'a, aida, baisa, iya. Syaya'u, ya nggak ada. Syifa'u, ya. Nah, itu memang tugas kita. Nah, inilah tugas para guru tadi itu. Ini dapat ilmu
dari Pak Muhtar, yaitu ditahan di dada. Ya, kalau Mas Wahyu ngeri mendadak, ya Mas Wahyu ya. Loh, namanya aja kita itu kan sudah kurikulumnya kurikulum merdeka kan gitu. Iya, benar merdeka ya. yang penting jangan jangan ditahan di dalam hati kan gitu. Ya deh, Ade, bener deh ya. Deh. Siap Pak, siap. Iya, jangan ditahan di dalam hati, sampaikan walaupun sejenak. Oh, aduh. Pak Budi, harusnya ungkapkan. Harus diungkapkan. So sweet. Adirek. Walaupun satu kata sampaikan deh. Pesan Ungkapkan. Pak. Sampaikan. Ya ini kita sering santai kok Mas Wahyu, kita itu yes ngini ki Mas guru-guru ning Surabaya kesini rodok kabeh kok Mas Wahyu. Lah itu yes. Santai Mas, dulu ya sini ngerti asline gojol-gojolokan. Ya, dengan ini kita kan banyak ilmu ya, banyak tambah pengalaman satu dengan yang lainnya. Gitu. Kita bisa memberikan bisa oh ya enak kayak gini oh cocoknya iki nggak iki pasti saya yakin semuanya akan cocok pada porsinya anak-anak itu sendiri. Itu sih menurut saya seperti itu. Tentang perabaan pun kan setiap orang juga berbeda-beda, perabaannya wangel kan dipeksokan cepet kok apa ya gak iso kan gitu. Itu jadi bahasan hari ini nggak panjang-panjang, itu tanda fathah sampai tanda harokat pendek sampai yaitu huruf hamzah yang di harokat juga. Sidik sepenting jalan kan gitu. Itu sih. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya lagi, monggo. Ya, ada tambahan lagi mungkin. Jadi yang jelas yang saya simpulkan hari ini yaitu kalau menghadapi anak-anak yang atau orang-orang yang berkebutuhan khusus, harokat pendek itu seperti orang kaget. Ya tadi itu di orang kaget itu kayak opo kan gitu ya. Itu kemudian kalau hamzah itu sendiri yaitu kalau dikasih tanda sukun, kalau Pak Muhtar tadi ditahan di dalam dada, kalau Mas Wahyu kalau ketemu tasjid itu direm mendadak kan gitu. Sasik iki. Materi ini ki angel golekane ngene iki. Ya Pak Heri ya, nek materi merdeka gak apa jenenge kurikulum merdeka ya. Iya, angel. Otak-atik maduk ya, Pak. Otak-atik maduk. Iya, tidak didapat. Iya. Negara belum mengadakan kurikulum merdeka, Mas Wahyu. Kita itu SKB sudah merdeka duluan. Otak-atik maduk mantap. Oh ya, Karya, mumpung Karya masih ini ada? Ada Karya. Cuma masih di mute. Masih di mute ya. Halo Bapak, saya masih di sini. Oke. Kenapa, Karya Bapak? itu ya Karya untuk ini loh apa namanya yang PDF-nya yang seperti aturan murid, aturan guru, cara pembelajarannya itu seperti apa. Tolong di-share lagi di SKB ya Kak Ria ya. Oke, Guru Bapak. itu biar teman-teman di Banyuwangi juga ini. Walaupun di Mojokerto juga. Ya pesan saya juga yang paling krusial juga apabila murid itu belum mengerti Braille sama sekali bisa diarahkan ke huruf Latin dulu ya. Iya, Latin. Latin dulu, jangan Arab dulu. Jangan langsung Arab dulu. ke Latin dulu. Karena nanti akan mudah menyampaikannya kita. Nggih Mas Bayu nggih. Itu termasuk standarisasinya kita seperti itu. Nggih, siap. Nggih. Gimana perkembangannya Mbak Fitri ya, yang di Banyuwangi yang nggak bisa Braille sama sekali itu ya, isi koma kan? Itu yang megang Pak Imam itu.
Oh ya, bukan Pak Imam ya. Tolong diarahkan juga biar nggak terlalu bingung nanti. Karena kalau sudah bisa A, B, C sampai Z itu nanti gampang sudah untuk mengarahkannya. Menambahkan Pak Budi. Iya. Jadi gini, sesuai dengan tata kelola di SGB bahwa memang sebelum melangkah ke huruf Arab Braille itu diharuskan menguasai Braille Latin ya. Nah, harapan saya sih kalau memberi materi ojo kecek-kecek loh. Jadi ya jangan setengah-setengah. Tolong berikan semua. Jadi jangan sampai misalnya begini hanya diberikan ABC saja. Tapi kemudian seperti tanda koma, tanda angka itu juga tidak diberikan karena di Iqra itu pun ada nomor-nomor gitu misalnya. Bagaimana mereka bisa mengetahui halaman kalau tanda angka tidak diajarkan. Setuju. Nah, ini pengalaman saya kemarin. Ini pengalaman saya kemarin bahwa ternyata di KBM tertentu itu pembelajarannya hanya sampai memberikan huruf ABC saja. Tapi tanda angka tidak diberikan. Padahal menurut saya tanda angka penting supaya ketika kita memberikan instruksi buka halaman ini mereka paham. Tapi kalau itu tidak dimengerti ya susah sekali. Mereka akhirnya hanya bisa menghitung di bolak-balik. Jadi ya jangan, saya harapkan bahwa ketika kita tidak bisa Latinnya itu tolong di total saja. Jadi diberikan saja semuanya kalau bisa supaya enggak bahasa Surabaya enggak kecek-kecek. Itu Pak Budi saran saya gitu ya. Terima kasih masukannya Pak Heri. Emang harus seperti itu. Jadi semua disampaikan. Ada tambahan yang lain? Sebenarnya itu Pak, harus dipakai, harus diselingi Pak. Jadi jangan kalau A sampai Z sudah selesai terus full Iqra, huruf hijaiyah, tanda-tanda bla 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 itu akan kesulitan. Jadi memang harus apa yang disampaikan oleh Pak Hari itu ada benarnya gitu. Ya kayak sa gitu kan belum pernah ditemukan oleh peserta didik, oleh murid-murid santriwan-santriwati. Sa, apalagi kayak H itu belum ketemu, belum pernah mereka jumpai pada saat belajar huruf Latin itu. Benar, karena sa itu kan penulisannya kan ST atau TSA. Nah, begitu kan itu kan jadi nanti kalau nggak mau itu kan nggak paham mereka. Seperti saya kemarin di pertemuan pertama, saya kan memberikan tips gini. Kalau mau buka halaman 3 nih, mempelajari halaman 3, kuncinya di halaman 1 sampai 10. Wes hanya itu tok. Diacak nanti. Di baris pertama itu urut alif sampai ro. Setelah itu dibolak-balik diacak. Artinya hanya 1 sampai 10. Halaman 4 itu ada di nomor 1, di halaman 1 nomor 11 sampai 20. Di baris pertama itu za sampai fa urut. Baris kedua pulang. Jadi berangkat kemudian baris kedua itu pulang. Baris ketiga baru diacak-acak. Nah, begitulah. Kita kalau mau memberikan model tips seperti ini kalau mereka nggak tahu nomor, waduh parah nanti. Gitu Pak Budi. Ya. Terima kasih Pak Heri. Jadi itu trik-trik yang kita sharingkan. Yang terpenting juga itu tadi bikinkan rangkuman ya untuk para murid-muridnya atau para santrinya, tanda harokat pendek. Nah ini Pak Budi membuatkan rangkuman untuk santrinya yang baru. Ini aja fathah, kasroh dan doma. Karena mereka kadang-kadang, ayo tak tebakin. Tanda harokat pendek gua apa? Toleh. Jerene wong-wong sih. Dia menang bagiku ya toleh ini wong tunanetra kadang kan ya sok-sokan gitu kan ya. Padahal si kukur-kukur jariku toleh kan gitu.
bikinkan rangkuman. Walaupun hamzah sudah dibahas gitu, kadang dibahas hamzah lagi, ayo macam-macam hamzah apa ae, sing karo piye iku apa, kadang-kadang lali kan gitu. Terkadang itu pun kalau sudah lama tidak kita kasih penjelasan, misalkan contoh ya di halaman tertentu gitu ya. Contoh di ini halaman pas saya buka ini halaman 47 latihan 13. Wa illam taghfir lana. Coba jelaskan di situ ada apa. Nah, jangan nanti kalau sudah sampai di sini ya tuh iki apa ya? Wawu, mari wawu apa? Alif, masuk ngono iku alif. Iya alif tapi kok mapane ning kene ya ono sing ngomong ngono. Nah, ini padahal halaman 47 orang ngerti alif mengisor. Nah, kan alif kan ya mengisor. apa ya ngelus dodo guru iki. Ya apa ya muridku ya kok maling ini ya. Nah, ini disinilah kenapa saya kemarin itu berpikir ada beda Iqra. Kita terus setiap habis pembelajaran ada tebak-tebakan seperti itu. Jadi apalagi kalau sudah di halaman 47 kita harus menjelaskan wa ilam berarti wawu, fathah. Kemudian ada di situ ada apa? Hamzah alif kasro, nun kasro ketemu dengan lam. Ya, apa? Walaupun di Iqra ini tidak menjelaskan tentang hukum bacaan, kita sudah harus belajar sedikit-sedikit. Mungkin sudah tahu kita saling mengisi. Nantilah ini kita bahas. Yang penting yang depan dulu tadi itu ya. Contoh-contoh seperti itu. Itu nantinya. Jam berapa Karya? Jam 8. Jam 20.16. Jam 8. Nah, saya masih ada waktu 9 menit. Masih ada 9 menit. Kemarin Pak Budi membuatkan rangkuman untuk santri yang baru kemarin. Oh, apa ya, iya Pak Budi. Kenapa? Membuatkan rangkuman untuk santri baru ya kemarin ya. Iya. Loh, saya semua Pak. Saya semua Pak Heri. Semua mereka yang lupa nanti saya bikinkan rangkuman. Oh gitu. Semua. Enggak berlaku pada ini aja, baru aja. Walaupun lama lali tak goekno rangkuman maneh. Sama, berlaku sama. Seperti Bu Wiwi. Bu Wiwi itu maaf ya sebenarnya ada santri gitu ya. Aku wis kuwinane wis teko Al-Qur'an, coba ayo. Mim mbak di hukum bacaan ini apa? Ora ngerti aduh. Kudu kesurupan aku kalian. Itu iklab. Nah, contoh-contoh seperti itu. Gimana Bu Wiwi? Loh, iklab orang ngerti lah. Ya tak dukne maneh dik. Tak anjlokne wanjlok. Wis, anjlok sak anjlok-anjloke. Ya, bacaan kok ngori tanwin Pak. Aso. Nah, itu sih saya enggak ini. Jadi bagi mereka sopane wong sing wis mamak rempong ya bapak-bapak mikir penggawean ngono wis. Ini tak tulisno ae kok nggih di Istiqomah dibaca di rumah. Karena di Surabaya, Sidoarjo gitu, Mas Wahyu kalau di Banyuwangi, Mojokerto itu wis aman ya, area SLB nggak bahasa formal. Fa adalah P terbalik, wah langsung tanggap pesan. Itu. Nah ya tepak aman yo no SKB dari kurikulum merdeka ya. Mungkin waktu kita rapat di online ini kita dirungokno mungkin biyen Pak Heri. Karo Nadine Maki ngacopo? Karo sapa iku? Nadine Makarim. Menteri Pendidikan saiki Nadine. Ya. Nanti hasilnya tak upload nang YouTube ya nanti ya. Gojeki Pak Heri. Lah kok gojeki Pak Heri ki liyane lega ning Jambangan kok mesti wong loro iki ning Jambangan ning lha opo bisa ning Jambangan iki ngono. Lanang padha lanange ngono ya. Zaman sakmono. Itu ya, berarti tidak cukup. Ada yang diinikan lagi, ditanyakan bagi ini generasi-generasi. Cukup. Oke, sudah cukup. Cukup biar afdol acara ini ya, biar barokah, biar nanti ditutup oleh
Pak Muhtar nggih. Monggo Ustaz Muhtar. Setuju. Nggih, monggo. Tak pateni. Saya dulu. Mungkin ada lagi yang ini mau bertanya atau menyampaikan yang sudah pernah diajarkan dengan metode apa yang sudah kita bahas kali ini, kemarin dan sekarang. Dari kemarin huruf hijaiyahnya, yang sekarang ini tentang tanda harokat pendek. Besok berikutnya seperti itu. Nggak ada, kalau nggak ada, monggo Pak Muhtar ditutup dengan doa sebelum saya akhiri. Sebentar Pak Budi. Sebentar Pak Muhtar. Monggo Pak. Ini nanti mohon izin tak upload di YouTube Fortune Sidarjo ya. Jadi nanti Setuju. Nanti tak bagi, nanti monggo di-subscribe. Oke, like, comment, subscribe, and share. Oke, siap. Mantap. SKB punya channel ini SKB. Sebentar. SKB kalau sudah ada email boleh tak login kemudian tak uploadkan juga boleh. Halo. Setiap kegiatan KBM dilakukan di YouTube. Iya saja nih. Lebih ini lagi sebenarnya SKB harus punya channel YouTube ini sebenarnya. Nggak apa-apa, emailnya diberikan ke saya saja, nanti biar saya buatkan channelnya. Ya, oke. Sekolah Quran Braille Indonesia kan masuk Surabaya harus artisnya Dewa artisnya. Mantap. Wah. Mau. Monggo Pak Muhtar, monggo. Ya, monggo Pak Muhtar. Ya, para asatid dan para asatidz, sebelum acara ini kita tutup, mari kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan kesehatan dan kelancaran, dan juga kita diberi kemudahan untuk menyampaikan kepada si santri agar si santri bisa mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Mari kita berdoa. Hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adil sultanik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sudah ditutup kafaratul tasbih ini majelis Pak Muhtar ya sudah berarti. Ya, terima kasih semuanya kehadirannya. Sampai ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan selalu istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.